Halo sahabat Tifosi Serie A, kali ini kita akan membahas kasus lama yang mengguncang sepak bola Italia, tetapi dari sudut pandang lain. Ya, kita bahas Calciopoli. Pada akhir tahun 60-an, persaingan olahraga antara Juve dan Inter sangat besar. Klub-klub ini sangat dekat dalam hal trofi yang dimenangkan. Juve 13, Inter 10. Saat itulah Gianni Brera memberinya nama Derby d'Italia. Sejak saat itu, Inter hanya bisa memenangkan satu gelar setiap 10 tahun. Lebih buruk lagi, sejak 899 semua orang memenangkan Liga. Juventus, Milan, Roma, Lazio, Napoli, dan bahkan Sampdoria. Periode di mana Serie A sangat sulit. Semua orang memenangkannya, bahkan tim-tim kelas semenjana. Lalu berapa banyak trofi Inter dalam 16 tahun? 0. Pandangan orang-orang pada saat itu, mereka semua memenangkan Scudetto. Persaingan jelas terbuka. Inter kalah karena mereka tidak cukup baik, tapi penggemar Inter bilang Juventus pencuri. Mengapa mereka mengatakan ini? Moratti mengambil alih pada tahun 95. Ayahnya adalah bos pada tahun 60-an dan memenangkan Liga Champions. Media dan penggemar memberikan tekanan dengan membandingkan Moratti dengan ayahnya. Dia bertekad menang, dan untuk menang, dia menginvestasikan uang. Memang banyak uang, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Roberto Carlos dianggap tidak disiplin. Mereka menjualnya untuk seorang amatir. Pada tahun 2002, mereka menukar Pirlo dengan Guilen Mimpiedro. Tahun ketiga, mereka memberikan Seedorf untuk Coco. Lalu tahun keempat, Juventus memberikan mereka kiper cadangan mereka, Carini, untuk calon peraih Ballon d'Or Cannavaro. Inter adalah klub yang paling banyak berinvestasi di bursa transfer, tetapi juga pengelola yang terburuk dari sudut pandang olahraga. Terkadang, Moratti memecat pelatih setelah beberapa hari, hanya karena dia tidak menyukainya lagi. Hasilnya, hanya posisi 8-4-5. Inter hanya 2 kali finish kedua dalam 10 tahun. 2 kali menjadi runner-up dari Juventus. Moratti mengeluh. Gazzetta, yang hampir menjadi surat kabar resmi Inter, membesar-besarkan segalanya. Budaya mengeluh ditanamkan pada para pemain. Media menjanjikan Scudetto kepada penggemar selama musim panas. Tapi pada akhirnya, mereka tidak pernah menang. Ini menciptakan rasa frustrasi. Dalam suasana itulah Calciopoli lahir. Mari kita dekati topik ini dengan fakta yang tidak dapat disangkal. Jadi penggemar Inter, lihatlah video ini. Pada tahun 2004, Maggi dihukum karena memaksa 2 pemain untuk mengganti agen. Arricchio yang melakukan penyelidikan ini berpikir ada sesuatu yang lebih dan bagus untuk melihat lebih dalam. Begitulah Calciopoli dilahirkan. 2 presiden bersejarah Juve, Agnelli, dan saudaranya baru saja meninggal. Kebetulan, Mei 2006, Oreali, manajer dari Inter, di mana dia masih aktif, Conte temannya, dihukum karena memberikan paspor palsu kepada Recoba. 6 bulan penjara diubah menjadi denda besar, 1 juta euro, dan hanya itu saja. Bagaimana mungkin memainkan pemain selama 1 musim penuh dengan paspor palsu berarti mencurangi liga? Pemain tersebut tidak diizinkan berada di lapangan. Itu seperti memakaikan rambut palsu pada Ronaldo dan memainkannya dengan tim wanita. Seorang jurnalis bertanya kepada Carraro. Pada saat yang sama, seorang komisaris khusus ditunjuk untuk menangani Calciopoli. Dia akan memiliki kekuasaan penuh. Dia akan memilih hakim dan juri. Dan pada akhirnya, dia akan menjadi satu-satunya yang memutuskan siapa yang memenangkan Scudetto. Masalahnya, dia bukan hanya teman Moratti, tetapi dia juga berada di Dewan Eksekutif Inter beberapa tahun sebelumnya. 2 bukti akan dipertimbangkan. Yang pertama, analisis pertandingan dari La Gazzetta dello Sport. Bagaimana mungkin artikel dari jurnal digunakan sebagai bukti? Jurnal yang berbasis di Milan dan Interista. Lalu kemudian, salah satu dari 2 pilar dari La Gazzetta meninggal dunia. Dia dimakamkan dengan bendera dan jersey Inter. Bukti kedua adalah rekaman telepon, komunikasi yang disampaikan oleh Telekom Italia. Dan siapa Presiden Telekom Italia? Tronchetti Provera, pemegang saham kedua Inter. Keputusan dan kedua bukti utama memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan Inter.
Lalu, intrik sepak bola Italia dimulai. Artikel dari surat kabar yang parsial, kategori bukti pertama, dengan cepat dibuat tidak masuk akal. Semuanya dianalisis. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada bantuan langsung. Selama 12 tahun Moggi, Juventus adalah salah satu klub dengan penalti paling sedikit yang diberikan. Secara umum, konfrontasi tidak langsung atau penalti yang menentukan. Mengenai bantuan tidak langsung, tuduhan tersebut memiliki teori penangguhan yang ditargetkan. Juga di sini dibantah oleh fakta. Perlu dicatat bahwa Kolonel Oricchio mengatakan bahwa dia tidak menonton pertandingan Juventus atau hanya sesekali saja. Semuanya didasarkan pada ringkasan surat kabar dari kelompok RCS. Mengapa surat kabar ini dan bukan yang lain? Dia menjawab karena La Gazzetta netral. Mari kita lanjutkan ke kategori bukti kedua. Penyadapan telepon Moggi, 100.000 panggilan, hanya 200 yang terkuat yang diajukan ke pengadilan. Semua tersedia di internet. Dalam rekaman ini, tidak ada tanda-tanda pengaturan pertandingan atau upaya pengaturan. Juli 2006, para presiden pengadilan federal menyatakan tidak ada turnamen yang tidak sah. Musim 2004-2005 tidak dicurangi. Satu-satunya keraguan kami adalah pada Lecce Parma. Sejak tanggal itu, tidak ada surat kabar yang pernah menulis pertandingan dicurangi, karena pertandingan yang dicurangi tidak ada. Sesederhana itu, mengapa Direktur Dewan Juventus bersalah? Hanya karena Moggi adalah pria yang sombong. Seorang pemain menolak transfer, lalu dia memperlakukannya dengan sikap buruk selama 1 tahun. Saat itu, wasit yang buruk melawan Juventus. Dia meneriakinya setelah pertandingan, dan kemudian dia menelepon penunjuk wasit. Itu adalah hal yang legal. Jika untuk memberitahunya bahwa dia tidak menginginkan wasit itu lagi, barulah itu hal yang ilegal. Dia bersalah atas serangkaian pelanggaran tingkat 2 seperti yang telah kita lihat lebih banyak di dunia sepak bola. 6 klub dihukum karena fakta serupa, tetapi hanya Juventus yang diturunkan. Mengapa? Sederhana. Juve sebagai sebuah korporasi sepenuhnya dibebaskan dari pengadilan, tetapi karena Moggi bersalah, mereka bertanggung jawab atas pelanggarannya. Milan meminta anggota staf khusus untuk memanggil wasit, melaporkan langsung kepada wakil presiden, melakukan hal yang sama persis. Jika Gagliani menelepon langsung, Milan akan diturunkan. Apakah ini akhir cerita? Tidak, yang lebih buruk lagi akan datang. Setengah dari Serie A terlibat dalam skandal yang murni mediatik, setengah dari Serie A, lalu dengan Inter. Kolonel yang bertanggung jawab mengatakan, suka atau tidak suka, tidak ada panggilan telepon mengenai Inter. 14 Juli 2006, gugatan olahraga selesai. Komisaris yang terpilih selama kasus tersebut dan mantan manajer Inter, Guido Rossi, mengambil keputusan untuk menyerahkan Scudetto kepada mantan klubnya. Klub yang finish di posisi ketiga, Interisti merayakan. Stankovic menyanyikan Scudetto orang-orang jujur. Lalu, benarkah jujur? Atau ini adalah sepak bola di atas meja? Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen. Bravo Serie A!